ketika doa itu berjumpa dengan musibah. Jadi ketika ada orang berdoa, kemudian orang yang berdoa itu dia akan terkena musibah gitu loh. Jadi dia akan terkena musibah. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari doa itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari doa itu sebagai penghalang musibah masuk. Jadi doa itu akan menghalangi musibah itu masuk. Nah, kemudian tema kita adalah the power of doa, atau kekuatan dari doa. Nah, saya akan arahkan, tentu di awal akan kita sampaikan beberapa dalil yang harus menguatkan materi kita tentang doa. Tapi kemudian saya pada kajian ini akan lebih mengarahkan bahwa ternyata ad-du'a yughayyir al-mustahilat. Bahwasannya doa itu bisa merubah perkara-perkara yang mustahil. Jadi sesuatu yang antum bayangkan dengan pikiran nalar manusia yang sempit ini tidak mungkin terjadi. Jadi sesuatu yang antum pikir, gak mungkin lah, gak bisa, gak akan dapat gitu. Ternyata dengan doa, antum akan menjadi yakin ternyata bisa, ternyata mampu, ternyata kena, ternyata sukses, ternyata berhasil. Nah, ternyata semua itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena doa yang oleh Allah diijabah. Tapi karena apa? Doa yang oleh Allah, doa itu diijabah. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabbukum, mengiklankan kepada kita, menunjukkan kepada kita semua, mengumumkan kepada kita, "Wa qala rabbukum ud'uni," berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Maka di sini ada kata perintah. Perintah yang pertama, perintah untuk kita berdoa. Sehingga Allah tunjukkan pada akhir ayat ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Budi Susatyo, barakallahu fikum. Jadi orang yang meninggalkan doa itu termasuk jenis kesombongan. Jadi dia sombong ketika dia tidak mau berdoa, ketika dia tidak mau mengemis di hadapan Allah, ketika dia tidak mau menghilangkan kekuatannya di hadapan Allah. Aku nggak kuat ya Allah, maka dengan doa ini berikan aku kekuatan, begitu. Maka perintah yang pertama yang Allah tunjukkan dalam ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Maka yang pertama, Allah perintahkan kita untuk berdoa. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat ini, adalah Allah meminta kita ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita meminta, itu kita hanya arahkan permintaan, doa dan permohonan itu hanya kepada Allah. Karena apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sementara Allah Ta'ala tidak menginginkan kita memberikan sedikit dari ibadah kita kepada selainnya. Dan itu masuk dalam ayat Al-Quran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Maka ketika doa ini termasuk ibadah, maka Allah meminta supaya doa itu tidak kita panjatkan kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa yang Allah janjikan? Aku akan ijabah doa kalian. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan ini sesuatu yang bikin hati kita itu tenang. Karena banyak di antara janji Allah itu yang kemudian menjadikan kita ini senang. Kebaikan dibalas kebaikan, sedekah akan Allah ganti berlipat ganda, orang yang ibadah akan mendatangkan cinta dari Allah, orang yang bertakwa akan Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya, orang yang mendekat kepada Allah, Allah akan semakin dekat kepadanya. Yang sebagian di antara janji itu semua, itu bikin hati kita ini ayem gitu. Dan kita perlu punya iman, kita perlu punya yakin, kita perlu punya mindset yang kita jadikan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan itu menjadikan kita semakin tenang. Nah, sekarang untuk orang yang berdoa, Allah menjanjikan. Apa janjinya?
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janjinya Allah. Jadi kalimat ud'uni perintah. Astajib ini antum perhatikan ayatnya, bukan astajibu, bukan astajiba, bukan astajibi, tapi astajib sukun. Apa artinya? Ini adalah jawab syarat, jawaban dari syarat yang Allah beri. Allah mensyaratkan kita untuk berdoa dan Allah menjawab syarat itu dengan ijabah. Seperti begini. Luluslah, tak belikan motor. Maka syaratnya lulus. Jawaban dari persyaratan itu adalah kita diberikan motor. Dibelikan motor. Nah, maka sama seperti itu, bahkan jauh melampaui itu, Allah menjanjikan dengan jawaban syarat ketika kita mau berdoa. Apa janjinya? Astajib lakum. Pasti Allah ijabah. Nah, kemudian begini. Bentuk ijabah dari doa itu yang bermacam-macam. Diijabah, pasti. Doa kita diterima, pasti. Doa kita didengar oleh Allah, pasti. Lalu bagaimana cara Allah menjawab doa? Itu yang bermacam-macam. Begini. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bid'awatin." Ma min muslimin yad'ullaha bid'awatin. Tidaklah ada seorang muslim yang kemudian muslim itu berdoa kepada Allah dengan suatu doa, Laisa fiha ithim, yang di dalam doa itu tidak mengandung dosa. Tidak mengandung dosa. Wala qati'atu rahimin, dan tidak pula ada pemutusan tali silaturahim. Jadi artinya di dalam doa itu doa yang betul-betul bersih dari dosa, doa yang betul-betul bersih dari upaya pemutusan silaturahim. Apa Rasulullah katakan? Illa a'tahullahu ihda thalath, kecuali Allah Ta'ala akan berikan kepadanya salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga Allah akan beri. Boleh jadi Allah akan beri dua, dan boleh jadi tidak menutup kemungkinan Allah akan berikan tiga-tiganya. Allah akan berikan tiga-tiganya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u Allah bid'awatin." Tidak ada seorang muslim pun, dan kami yakin insyaallah kita ini muslim, dan saya yakin panjenengan semuanya muslim. Ketika kita berdoa dan doa itu bersih dari dosa, kita tidak berdoa untuk kemudian ya Allah lancarkan korupsiku, ya Allah mudahkan selingkuhku, na'udzubillah min syarri dzalik, begitu ya. Dan tidak ada pemutusan silaturahim, dengan seperti kalimat mudah-mudahan cepat jadi janda dia, mudah-mudahan. Nah, tidak ada begitu, tidak ada pemutusan silaturahim. Maka apa? Kecuali Allah dari doa yang telah kita panjatkan tadi akan memberikan kepada kita salah satu di antara tiga. Nah, ini yang saya sampaikan, powernya doa di sini. Jadi tidak ada doa itu yang kemudian antum angkat ke langit kemudian Allah tolak sia-sia. Sampai kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Idza rafa'al 'abdu yadayhi ila as-sama'." Ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya untuk berdoa ke langit, itu maka tidak mungkin Allah itu an yaruddahuma sifran khaibatin. Allah itu tidak mungkin mengembalikan doa itu dengan tangan yang menengadah ke atas begini. Kemudian Allah tolak tanpa pemberian dan Allah menghinakan orang yang berdoa. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi sampai kemudian Rasulullah mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa sama Allah, minta sama Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu sama Allah pasti diijabah. Allah pasti kasih. Allah pasti terima. Allah pasti memberi apa yang aku minta. Itu powernya harus dapat. Powernya harus dapat. Nah, kita kembali. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan berikan kepadanya ihda thalath, salah satu di antara tiga. Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watah. Allah akan mempercepat, memberikan secara langsung, sak-dek sak-nyet apa yang antum minta. Ya Allah sembuhkan, langsung sembuh. Ya Allah sukseskan, langsung sukses. Dan ini tidak mustahil. Allah akan berikan untuk antum. Ketika dalam keadaan kepepet, ya Rabb, terima doaku ya Allah. Dan Allah langsung buka jalan keluarnya, dan Allah langsung terima apa yang antum doakan, dan Allah langsung beri apa yang antum minta.
Dengan syarat, kapan doa itu oleh Allah langsung diberikan seperti apa yang antum minta? Kapan? Ketika Allah Ta'ala melihat apabila diberi, kalian tidak berhenti ibadah. Karena ada orang kalau doanya diberi sudah nggak tahajud lagi. Ketika Allah lihat ketika antum diberi, antum tidak sombong. Karena ada orang yang Allah tidak berikan apa yang dia minta karena Allah khawatir nanti kamu sombong. Nanti kamu sombong, tak selamatin, kata Allah. Ketika Allah melihat ketika doa itu oleh Allah diijabah, antum tidak semakin jauh dari Allah. Karena Allah tahu ada orang-orang yang ketika doanya diberi, dia jauh dari Allah. Dan ketika Allah melihat ketika doa itu oleh Allah diijabah, antum tidak menjadi rusak. Maka ketika kekhawatiran-kekhawatiran itu ada, maka terkadang oleh Allah ditunda dulu. Tapi ketika keyakinan dari Allah itu datang, antum tidak akan sombong, antum tidak akan meninggalkan ibadah, antum tidak akan menjauh dari Allah, antum tidak akan rusak dengan apa yang antum minta ketika Allah beri, maka seketika itu Allah akan langsung berikan. Seketika itu Allah akan langsung berikan. Ayub alaihi salam. Siapa? Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam yang dikatakan oleh para ulama Ayub as-sabir. Ayub as-sabir. Ayub yang pintar bersabar. Ayub yang sukses dalam sabar. Nabi Ayub yang sempurna dalam kesabarannya itu ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni massani yadhur. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan ya Allah. Ya Allah, aku tertimpa kesedihan ya Allah. Ya Allah, aku terkena penyakit ya Allah. Ayub tidak minta sabar. Ayub tidak minta sembuh. Ayub tidak meminta sembuh. Tapi apa Ayub katakan? Wa anta arhamur rahimin, dalam keadaan aku yakin ya Allah, Engkau adalah zat yang paling penyayang. Jadi keyakinan dalam hati, powernya dapat. Dalam keadaan Ayub tahu ya Allah, aku ini minta sembuh, dan Allah lebih tahu kamu Ayub, aku tahu kamu minta sembuh. Tapi tanpa terucap ta'adduban lillah, untuk beradab kepada Allah, karena dia malu. Aku sembuh puluhan tahun, sakit baru sekian tahun minta sembuh, malu sama Allah. Nah tapi Ayub kemudian mengatakan, Rabbi inni massani yadhur. Ya Allah, aku tertimpa kesulitan penyakit ini ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajabna lah. Langsung Allah terima doanya. Allah langsung sembuhkan semua penyakitnya. Ya Rabb, bisa? Bisa. Kenapa? Allah yakin ketika Ayub alaihi salam diberikan apa yang dia minta dalam doanya, dia tidak akan rusak, dia tidak akan meninggalkan doa, dia tidak akan meninggalkan ibadah, dia tidak akan menjauh dari Allah. Maka ketika Allah lihat itu doa akan mendatangkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah langsung beri. Syaratnya satu, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jangan ngotot, karena Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Allah yang tahu kapan baiknya untuk kita. Allah yang tahu apa yang terbaik untuk diberikan kepada kita. Dalam keadaan pengetahuan kita yang pendek, kita maunya yang instan. Itu pertama. Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithim wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Allah pasti kasih salah satu di antara tiga. Nomor satu, apa yang Allah beri? Langsung doanya diijabah. Langsung doanya sama Allah diijabah. Yang kedua, apa yang Allah berikan ketika kita berdoa tadi? Allah mengatakan, an yaddakhira lahu fil akhirah. Allah simpan doanya itu untuk simpanan akhirat. Allah simpan apa yang antum minta tadi. Misalkan begini, ya Allah, aku minta sebuah rumah di dunia ya Rabb. Ternyata oleh Allah tidak diberi di dunia. Apa yang antum minta itu oleh Allah dijadikan simpanan yang antum akan kaget dengan apa yang Allah akan berikan nanti di akhirat. Mengalahkan sekedar rumah yang ketika antum dapatkan di dunia mungkin bahagia, tapi ketika Allah tunda di akhirat, bahagianya lebih besar. Sampai dikatakan di dalam riwayat yang lain, ketika seorang hamba itu tahu besarnya pemberian Allah atas doa-doa yang tertolak, artinya bukan tertolak ya, artinya Allah tunda sampai nanti di akhirat baru dikasih. Kalau antum tahu seberapa besar bahagianya antum dengan itu, maka antum akan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan semua doa ini ya Allah tertunda sampai akhirat saja. Kalau kita tahu. Dalam riwayat yang lain bahkan dikatakan, ketika seorang hamba itu tahu
besarnya pahala dari doa yang Allah tidak berikan untuknya di dunia, tapi Allah gantikan dengan pahala di akhirat. Besarnya pahala itu kalau antum tahu, itu dikatakan apa? Ya Allah, tunda semua doaku, ya Allah, berikan di akhirat saja kalau aku tahu sebesar ini doanya, nggak sebesar ini pahalanya. Nah, maka itu yang kedua, ketika Allah melihat kalau diberi nanti antum sombong, ketika Allah melihat kalau diberi nanti antum tidak lagi ibadah, ketika Allah melihat kalau diberi nanti antum rusak, ketika Allah melihat kalau diberi nanti kamu jauh dari aku, karena Allah tahu ada orang-orang yang mendekat kepada Allah itu dengan permintaannya. Ketika permintaannya dikasih, dia jauh lagi sama Allah, maka Allah tidak kepingin itu. Allah tunda di akhirat. Dan kalau antum tahu besarnya bahagia yang antum dapatkan dari doa yang tertunda di akhirat, dari doa yang Allah akan ganti dengan pahala di akhirat, maka antum akan minta semua doaku tunda saja ya Allah. Itu yang kedua. Bisa difahami ya? Jadi yang pertama, ketika antum sudah melayangkan satu doa ke langit, antum sudah send itu doa, antum kirimkan itu doa, antum sudah kirimkan ke langit itu doa, maka tidak ada yang tidak diberi sama Allah. Tidak ada yang tidak Allah beri di meja sebelah putih. Nah, maka artinya apa pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Budi Susatyo, Bapak Ibnu Fajar dan yang lainnya, dan teman-teman mahasiswa semua yang saya cintai dan saya muliakan dan saya hormati. Ketika Allah tidak langsung beri, maka Allah akan tunda di akhirat. Kalau Allah pun tidak tunda di akhirat, apa yang Allah yang akan berikan kepada antum dari doa yang antum inginkan? Apa yang Allah akan beri? Yang Allah beri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala an yasrifahu minas su'i mithlaha, an yasrifkan, hindarkan antum ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sama Allah doanya tidak langsung dikasih, dan tidak pula oleh Allah doa itu disimpan untuk anda nanti simpanan akhirat. Maka yang ketiga, Allah pasti hindarkan anda dari musibah yang seharusnya musibah itu mengenai anda. Allah hindarkan anda dari musibah. Allah hindarkan anda dari musibah yang seharusnya musibah itu mengenai anda. Nah, misalkan ada musibah mau masuk, ternyata anda berdoa, maka musibah itu oleh Allah dihindarkan dari anda karena kekuatan, powernya doa ini. Nah, kemudian, jadi begini, saya singkat biar tidak menjadi kerancuan. Begini, apabila seorang hamba berdoa, nomor satu Allah langsung kasih. Kemungkinan yang kedua, Allah simpan buat simpanan akhirat. Kemungkinan yang ketiga, dari doa itu Allah akan hindarkan antum dari musibah. Sudah kan? Artinya tidak ada doa yang tertolak. Semua doa yang telah antum lemparkan ke langit, itu pasti Allah kasih. Kalau tidak diterima langsung, Rasul, kalau aku nggak berdoa rugi. Akhirnya mereka ambil satu kesimpulan, para sahabat Nabi. Para sahabat mengatakan apa? Idzan nukthiru ya Rasulullah. Kalau begitu kami akan perbanyak doa kami. Kalau setiap orang yang berdoa Allah kasih, kalau nggak langsung dikasih disimpan di akhirat yang itu membahagiakan. Kalau nggak disimpan di akhirat kami akan terhindar dari musibah. Sebesar ini yang Allah kasih. Mereka bilang, idzan nukthir, kami akan perbanyak berdoa. Kami tidak akan berhenti berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Allah lebih banyak akan memberikan kepada kalian apabila kalian banyak berdoa. Jadi tidak mungkin Allah itu kalah. Kalau kalian doanya banyak, Allah kasih jauh lebih banyak. Idzan nukthir, Allahu aktsar. Kami berbanyak, Allah kasih lebih banyak. Nah, sekarang kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bahas pada poin yang ketiga. Ini kembali saya akan fokuskan pada poin yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan, Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan orang yang berdoa itu dari musibah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ketika doa itu berjumpa dengan musibah, jadi ketika ada orang berdoa, kemudian orang yang berdoa itu dia akan terkena musibah gitu loh. Jadi dia akan terkena musibah. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari doa itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari doa itu sebagai
penghalang musibah masuk. Jadi doa itu akan menghalangi musibah itu masuk. Nah kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketika doa akan berjumpa dengan musibah, maka keadaannya ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, ketika doanya kuat, doanya powernya luar biasa, dan musibah yang mau masuk itu musibah yang kecil. Jadi doanya kuat dalam keadaan musibahnya kecil. Apa yang terjadi? Maka doa yang kuat tadi menghindarkan antum dari musibah kecil. Musibahnya nggak jadi masuk, ketendang oleh doa. Jadi musibah kecil tadi itu dia tidak jadi masuk karena doa antum itu kuat. Itu kekuatan yang pertama. Jadi doa yang menghindarkan seorang manusia dari musibah nomor satu. Jadi doa ketemu musibah. Maka yang pertama, doanya kuat, musibahnya lemah. Maka musibahnya kalah karena doa yang kuat. Nomor dua, musibahnya kuat, musibahnya besar yang mau masuk. Jadi musibah yang mau masuk itu besar. Tapi kemudian doanya lemah. Ini sebaliknya. Jadi doanya lemah, tapi tetap dia doa, tetap dia berdoa. Tapi doanya lemah. Mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang yakin, mungkin kurang amal soleh untuk mendorong, sehingga doanya itu lemah. Tapi musibah yang mau masuk adalah musibah yang besar. Musibah yang mau masuk adalah musibah yang besar. Apa yang terjadi? Maka doa itu mengurangi kadarnya musibah. Saya kasih contoh. Misalkan begini. Misalkan na'udzubillah min syarri dzalik, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua keburukan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menyelamatkan kita dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Begini. Misalkan Allah takdirkan kita kecelakaan. Na'udzubillah, na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita kecelakaan, tar gitu ya. Orang ngelihat pasti mati udah. Tapi ternyata ketika banyak orang bantu, orang itu kaget, loh, mobil sehancur ini, mobilnya sehancur ini, tapi kamu nggak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa. Yang seharusnya musibah ini menjadikan antum meninggal dunia, ternyata antum selamat, walaupun tetap mobilnya rusak, tapi antum selamat. Nah, itu awalnya seharusnya meninggal, tapi ternyata Allah kurangi kadar musibahnya menjadi ya luka ringan. Karena apa? Karena doa. Karena doa. Dan ingat, belum tentu doa itu dari doa Anda. Boleh peluang-peluang dakwah, peluang-peluang donasi. Yo dakwah, yo donasi. Nah, salah satu yang kita harapkan apa? Karena kita ini mengajak Anda untuk berdonasi dengan tujuan supaya nanti ketika orang yang mendapatkan manfaat dari donasi yang Anda kirimkan itu berdoa, ya Allah selamatkan orang yang berdonasi kepadaku ya Allah. Itu Anda selamat dari musibah. Nah, maka kami terakhir punya program itu adalah program tebar 1000 sepatu sekolah gratis. Jadi kita akan kumpulkan 1000 sepatu sekolah untuk malam pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau anda berkenan berdonasi, ayo cepat mumpung belum ditutup. Kita akan bagikan itu uang menjadi sepatu, kita kasihkan ke anak-anak yang mungkin tidak punya sepatu, yatim piatu, mungkin anak di pinggiran yang tidak punya sepatu untuk sekolah. Nah, kenapa begitu? Karena kita harapkan ketika mereka mendapatkan sepatu, anak kecil dapat sepatu, ya apa sih bahagianya? Kayak luar biasa, bahkan sepatu dipakai tidur sama mereka. Akhirnya terucap dari lisan mungilnya dia itu, ya Allah seneng aku punya sepatu, ya Allah. Punya kekuatan, apa kekuatannya? Mengurangi kadar musibahnya. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak, antara doa dan musibah itu apa? Antara doa dan musibah itu saling dorong-dorongan. Apa maksudnya dorong-dorongan di sini? Jadi begini, selama Anda berdoa, maka musibah itu nggak mau masuk, nggak bisa masuk. Selama Anda berdoa, maka musibah itu nggak bisa masuk. Begini. Jadi terdorong oleh doa. Musibahnya mau masuk, didorong doa. Terusan begitu. Sampai hari kiamat. Berarti apa? Sedikit Anda lengah dari doa, itu musibah masuk. Pus, masuk dia. Nah, maka itulah kenapa pemirsa, tidur ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Wa alihi wa sahbihi wasallam mengajarkan kepada kita doa keluar rumah itu apa? Doa keluar rumah itu Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama
Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali semua itu datangnya dari Allah. Antum tahu apa kekuatan doa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, barang siapa keluar rumah dan membaca doa ini, maka setan itu ngomong sama teman-temannya. Setannya bilang apa? Kita tidak bisa ganggu dia. Kita tidak bisa mengganggu dia. Kenapa nggak bisa mengganggu dia? Karena orang yang berdoa dengan doa itu, ketika dia keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, itu malaikat menjawab, hudita wa wuqita wa kufita. Kamu selama keluar rumah dijaga sama Allah, dicukupi sama Allah, dan diberi petunjuk oleh Allah. Terus setannya nangis. Ini orang dikasih petunjuk sama Allah selama di luar rumah. Ini orang dijaga oleh Allah selama di luar rumah. Ini orang dicukupi sama Allah selama di luar rumah. Terus kata setan, kita bisa berbuat apa untuk dia? Itu powernya luar biasa. Nah maka doa ini tadi senantiasa dorong-mendorong dengan musibah. Kalau kita banyak doa, musibahnya tidak akan bisa punya kesempatan masuk. Nah sekarang kita lanjutkan begini kepada ayat tadi ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, aku ijabah. Aku ijabah, bentuknya ada 3, langsung dikasih, ditunda di akhirat, atau diselamatkan dari musibah. Itu ijabahnya Allah. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya seperti yang Bapak Budi Susatyo tadi sampaikan. Ada sombong kalau orang nggak mau doa. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang kemudian mereka itu tidak mau berdoa, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ibadah pada ayat ini artinya adalah doa. Dan orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, apa yang terjadi? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka Allah akan masukkan ke dalam api neraka dalam keadaan mereka itu hina dan tenggelam dalam api neraka. Sombong, nggak mau berdoa. Nah sekarang begini, saya mau cerita. Ini kisah mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah mendengarkan saya, mungkin cerita yang tidak asing. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah mendengar, ini akan menjadi penyemangat antum untuk berdoa. Akan menjadi penyemangat untuk apa? Untuk berdoa. Jadi begini. Sekali lagi ya, untuk yang pernah mendengarkan, ya mungkin ini sesuatu hal yang biasa. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah mendengar, ini sesuatu yang insya Allah akan menjadikan antum itu semangat dalam berdoa. Begini. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang perempuan yang kemudian perempuan ini Allah takdirkan dia mandul. Dia mandul, nggak bisa punya anak begitu. Allah takdirkan dia mandul, nggak bisa punya anak. Sudah dia menikah dengan seorang laki-laki, nggak punya anak, diceraikan. Kemudian setelah dia selesai masa iddahnya, dia menikah dengan laki-laki yang lain, tetap gak punya anak, diceraikan. Sampai berkali-kali seperti itu. Ketika dia menikah untuk yang kesekian kalinya, dia mulai khawatir, ini kalau gak punya anak lagi, aku bakal diceraikan lagi oleh suamiku. Mau sampai kapan begini? Apa yang terjadi? Akhirnya dia datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia datang sama Nabi Musa. Ketika dia datang kepada Nabi Musa, dia yakin Nabi Musa ini seorang nabi yang kemudian kalimullah, bisa berbincang secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa langsung ngomong dengan Allah, bisa langsung ngomong sama Allah, bisa. Ketika itu perempuan ini ngomong, ya Musa, anta kalimullah, wahai Nabi Musa, engkau ini nabi yang bisa berbincang langsung dengan Allah. Wa ana mra'atun aqim, sementara aku ini perempuan aqim. Aqim itu mandul. Aku ini perempuan yang mandul. Terus dia ngomong sama Nabi Musa, tolonglah Musa, mintakan kepada Allah supaya Allah karuniakan kepadaku satu aja anak keturunan, satu aja. Engkau kan kalau Nabi itu doanya sama Allah pasti diterima.
pasti diterima. Maka tolonglah wahai Musa, mintakan kepada Allah supaya aku sama Allah ini dikasih anak, dan doamu itu doa ijabah. Sudah Nabi Musa menjawab, iya ya, insya Allah perempuan tenang saja, aku akan doakan, kata Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu senang. Terus ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qadarullah, Nabi Musa lupa perempuan itu. Subhanallah, antum lihat, Nabi Musa lupa perempuan tadi. Apa yang terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung mengingatkan Nabi Musa. Allah mengatakan, ya Musa, addi amanataka. Wahai Musa, tunaikan amanahmu. Nabi Musa ingat, oh iya ya Allah, ada satu hambamu ya Allah, perempuan minta anak. Dan dia sudah lama tidak punya anak. Dia menikah, diceraikan. Dia minta anak ya Allah. Maka aku memohon kepadamu ya Rabb, tolong berikan kepadanya satu anak keturunan. Subhanallah. Apa yang terjadi pemirsa? Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjawab doanya Musa, tapi jawabannya tidak seperti yang Nabi Musa harapkan. Apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Musa, wahai Musa, inni katabtu annaha aqim. Aku telah mencatatkan di catatan takdir perempuan itu bahwa dia akan mandul sampai wafat. Dia mandul sampai mati. Maka doamu yang ini, kata Allah, tidak bisa diijabah. Wah, bingung Nabi Musa. Ini gimana saya ngomong sama perempuan ini ya? Dia anggap doaku diijabah dan dia betul-betul sudah kepingin punya anak begitu. Tapi kemudian ternyata doaku yang satu ini oleh Allah tidak diterima, karena Allah telah menetapkan takdir perempuan itu mandul sampai wafat dan takdirnya tidak bisa dirubah. Udahlah, kata Nabi Musa, aku sampaikan sama perempuan itu. Ngomong Nabi Musa dengan perempuan itu, perempuan yang sabar ya, Allah akan ganti untukmu sesuatu yang jauh lebih baik. Karena aku tadi berdoa, ternyata kata Allah kamu tidak bisa punya anak, kamu ditakdirkan mandul sampai wafat. Sudah, pisah Nabi Musa dengan perempuan itu. Sedih perempuan itu kan, sedih dia. Sudah, setelah Nabi Musa berpisah dengan perempuan itu, beberapa tahun setelahnya, setelah panjang Nabi Musa tidak ketemu dengan perempuan itu, beberapa tahun setelahnya Nabi Musa berjumpa dengan perempuan itu. Yang menjadikan Nabi Musa kaget luar biasa, ternyata perempuan itu gendong bayi yang betul-betul baru dilahirkan. Dalam keadaan perempuan itu nampak baru saja melahirkan. Jadi masih pucat, ada nampak bekas darah di kakinya. Kemudian bayi yang digendong juga bayi yang nampak baru saja dilahirkan. Nabi Musa ingat, ini perempuan yang dulu minta kepadaku untuk didoakan kepada Allah supaya diberi anak. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab bahwa dia tidak bisa punya anak. Kenapa dia tidak bisa punya anak? Karena dia oleh Allah ditakdirkan mandul. Allah takdirkan dia jadi anak yang mandul. Tapi jadi perempuan yang mandul. Tapi kenapa kemudian perempuan ini sekarang punya anak? Apa yang terjadi? Kok dulu Allah bilang dia nggak bisa punya anak sampai meninggal dunia, tapi kemudian sekarang dia kok punya anak? Nabi Musa penasaran. Mau tanya sama perempuan itu, khawatir menyakiti perasaannya. Tapi penasaran betul. Dulu aku minta sama Allah supaya kamu dapat anak, ternyata Allah bilang kamu gak bisa punya anak. Sekarang kok kamu punya anak? Akhirnya untuk mengobati ke rasa penasarannya Nabi Musa tadi ya, Nabi Musa langsung bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Nabi Musa tanyakan? Ya Allah, seorang wanita yang aku mintakan anak kepadamu berapa tahun yang lalu ya Allah, dan engkau menjawab bahwa perempuan itu tidak mungkin bisa punya anak. Ternyata hari ini aku melihatnya dia menggendong seorang bayi yang baru saja dia lahirkan. Aku mau tahu ya Allah, itu bagaimana ceritanya? Kok sampai kemudian dia punya anak? Sekarang cek, ini the power of doa, kekuatan doa.
Allah subhanahu wa ta'ala menjawab langsung kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, innaha da'atni, perempuan itu meminta kepadaku, wa da'atni, dan dia terus berdoa kepadaku, wa alahat fi du'a, dan dia keras, serius, yakin dalam doa, hatta stahyaitu minha, sampai aku, kata Allah, malu kepadanya, fa'a'taituha su'laha, maka aku berikan kepadanya apa yang dia minta. Subhanallah. Lihat, sampai perempuan ini menjadikan Allah malu kalau Allah tidak memberi apa yang dia minta, karena dia kuat dalam doa, dia tidak putus asa dalam doa. Walaupun Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan kamu mandul, dan yang bilang perempuan ini mandul bukan dokter kandungan loh ya, Allah Ta'ala melalui Nabi Musa. Tapi karena yakinnya dia dalam doa, sampai akhirnya Allah malu, akhirnya dia mendapat apa yang dia kembalikan, apa yang dia inginkan. Dalam hadis dikatakan, innallaha hayyun karim, Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha pemberi. Yastahi min abdihi, Allah akan malu kepada hambanya, idza rafa'a yadayhi ila sama, ketika seorang hamba itu ngangkat tangannya ke langit untuk berdoa, ya Allah, an yaruddahuma sifran khaibatain, kemudian Allah tidak terima doanya, Allah tidak kasih apa yang dia minta, itu Allah malu. Nah, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man lam yas'alillah yaghdhab alaihi, barang siapa yang tidak berdoa, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, justru Allah murka sama dia. Dalam riwayat yang lain dikatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a, tidak ada sesuatu apapun yang lebih indah, lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Jadi Allah itu suka kalau kita banyak berdoa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, Allah senang orang-orang yang ketika doa itu dia serius, dia ngotot dalam doanya, dia keras dalam doanya. Itu Allah senang sama dia, Allah semakin suka sama dia. Nah, maka jangan pernah putus asa ketika berdoa. Jangan pernah putus asa ketika antum punya sesuatu yang antum inginkan, ketika sesuatu yang antum harapkan itu oleh Allah belum diberi, itu maka terus minta sama Allah, terus doa sama Allah. Karena apa? Allah malu kalau antum minta kemudian sama Allah tidak diberi. Barakallahu